Oke, jadi hari ini kita kedatangan laptop BPJS. Udah lama ya kita nggak ngebahas laptop BPJS karena memang menurut saya belum ada laptop yang pantas untuk dijadikan laptop BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas laptop yang menurut saya ya udah oke lah kalau misalkan kita masukkan ke segmen BPJS. Karena dia harganya 7 jutaan, terus untuk prosesornya udah pakai Intel generasi ke-11. RAM-nya ini 8 GB, tapi untuk tes kali ini akan kita upgrade jadi 16 GB. SSD-nya tentunya udah pakai NVMe Gen 3 dengan speed 3000 Mbps dan baterainya bisa tahan 11 jam. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad 3 14 ITL 6. Dulu kalau kita ngomongin laptop harga 6-7 jutaan di akhir-akhir tahun 2020 sampai awal 2021 karena kelangkaan part dan demand laptop itu banyak, ya kita di harga segitu bakalan dapat cuman Celeron lah. Cuman di tahun ini harganya udah mulai stabil. Contohnya di Lenovo IdeaPad 3 yang kita bahas ini harganya 7 juta, RAM-nya 16 GB, dan kalau misalkan kita bandingkan dengan kompetitornya di kelas harga yang sama, menurut saya ini masih worth it. Kita bahas dulu spesifikasinya. Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Core i3 1115G4 dengan 2 core 4 thread, TDP-nya di 28 watt dan RAM-nya 16 GB DDR4 dual channel di speed 3200 MHz. Tapi untuk yang kita review ini udah kita buat 16 GB dual channel, jadi sebenarnya untuk SKU bawaannya hanya 8 GB. Gak disolder, jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ke 32 GB pun oke, tapi menurut saya Intel Core i3 16 GB udah terlalu gede lah. Jadi ini udah cukup, gak usah di-upgrade. Terus untuk storage-nya dia pakai SSD dengan kapasitas 512 GB NVMe Gen 3 yang speednya 3000 Mbps untuk read dan 1600 untuk write. Dan kalau misalkan kalian merasa storage-nya ini kurang, tenang aja karena juga masih bisa di-upgrade dengan SATA. Masih ada slot SATA yang kosong 2,5 inch, bisa buat hard disk atau buat SSD SATA. Nah, biasanya di harga 7 juta ini let's say oke lah kalau misalkan prosesornya Intel Core i3, kadang itu generasi ke-10 tapi ini generasi ke-11, tapi kita samain aja lah. 7 juta Intel Core i3 generasi ke-11 biasanya masih banyak di kompetitor. Dan biasanya di range harga 6-7 jutaan ini kompetitor lain itu memori RAM-nya disolder dan gak bisa di-upgrade, tapi ini enggak dan masih dikasih satu slot SATA lagi yang tadi loh. Apakah RAM 16 GB yang udah ditambah ini performanya bakal kenceng? Langsung aja kita tes performa dan seperti biasa kita tes di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicas, power window-nya ada di best performance. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia dapat skor itu 167 poin. Kalau untuk multi core-nya dia stabil di kisaran 4600 poin. Skenario kedua sekarang kita tidak cas dan di power window-nya kita set di balance untuk menghemat baterai. Yang terjadi emang ada penurunan performa ya. Dengan single core-nya itu ada di 51 dan untuk multi core-nya di sini dia running pertamanya 240 gede, tapi running kedua sampai running ke-10-nya di 150-an poin. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita stress test pakai Cinebench R15 di skenario rata kanan tadi, skenario yang paling kenceng, dia juga gak anget sama sekali ya, karena di Cinebench R15 yang terkenal sampai laptop itu bisa 90 derajat Celcius ke atas, di Lenovo IdeaPad 3 ini karena dia 2 core 4 thread dengan TDP 35 watt, jadi untuk suhu temperatur tertingginya itu ya sempet nyolong-nyolong di 80 derajat Celcius, gak sampai 90 derajat Celcius. Terus ketika kita tes di 3D Mark Test, dia juga di time spy stress testnya kita loop sebanyak 20 kali, dia lolos dengan skor 99,1%. Kalau untuk fast track dia dapat 2437, time spy testnya di 975. Dan kalau kalian tanya apakah laptop ini bisa digunakan untuk editing, ya kalau untuk editing 2D atau video aja cukup ya, asalkan bukan rendering 3D, karena ketika kita tes di Blender dia lama banget. Jadi kita tes di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke Full HD dan dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 51 detik. Untuk sekelas laptop 7 jutaan, 6 menit 51 detik itu masih oke banget kalau kalian gunakan untuk editing. Suhu di Adobe Premiere Pro juga nggak sepanas laptop dengan prosesor seri H ya. Jadi dia stabilnya itu di kisaran 70 derajat Celcius. Terus kalau kita tes untuk produktivitas kayak biasanya dengan template kita Excel, dia mampu randomize data itu sekitar 68,8 detik. Dan untuk PowerPoint kita ekspor PDF 250 slide, ini juga cukup kenceng ya, 50 detik aja. Kalau saya lihat di kolom komentar itu banyak pertanyaan atau request, "Bang, tolong dong laptop 7 jutaan yang bisa gaming." Bisa ya, bukan laptop gaming. Jadi laptopnya bisa digunakan untuk gaming. Lenovo IdeaPad 3 ini bisa.
Ketika kita coba di Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest, untuk average FPS dia dapat 95 FPS, maksimumnya di 117. Minimumnya aja di 78 FPS, masih di atas 60, jadi masih playable banget untuk dimainkan. Kalau di Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya juga low, dan hasilnya untuk average FPS juga masih oke banget loh di Valorant. Dengan 107 FPS, maksimumnya 128 FPS. Minimum FPS-nya aja di 83. Jadi walaupun kalian war kayak apapun, drop FPS-nya itu paling rendah 83. Itu juga masih playable untuk dimainkan. Jadi kita naikkan sedikit sekarang di game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya juga lowest, dan kalau kalian lihat di sini ya, untuk average FPS dia masih dapat 58, maksimum FPS-nya 60, jelas karena nggak bisa di atas 60 untuk Genshin Impact. Minimum FPS-nya di kisaran 50 FPS juga. Jadi Genshin pun dia masih oke dan masih kuat loh. Tapi sekali lagi ini resolusinya Full HD dan grafiknya lowest. Untuk suhunya ketika kita coba main game, contohnya kayak Valorant, dia juga stabilnya itu di 75 derajat Celcius. Untuk CPU package powernya dia cuma butuh sekitar 20 watt. Yang suhu tertinggi itu ada di Genshin Impact ya. Dia sempat nyentuh 80 derajat Celcius walaupun turun lagi stabil di 70 derajat Celcius. Untuk game Dota 2 malah pertama ngangkat itu 70 derajat Celcius, terus stabilnya di 65 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari performanya ini, berarti memang Intel Core i3 generasi ke-11 2 core 4 thread TDP 35 watt ini gak panas-panas banget ya, dan dia efisien karena untuk sistem coolingnya Lenovo IdeaPad 3 ini dia cuman single fan dan juga single heat pipe aja. Untuk suhu flare-nya ketika stress test tadi ya kita coba dan dia mulai anget, untuk suhu terpanasnya itu cuma 37 derajat Celcius di bagian keyboard, dan ketika kita pakai keyboardnya 37 derajat Celcius ini nggak kerasa mengganggu sama sekali, anget pun enggak. Terus kalau kita ngomongin suhu terendahnya di bagian keyboard cuma 28 derajat Celcius. Padahal kalau kita lihat lagi ya bagian dalamnya, sistem coolingnya ini biasa aja. Dia cuma ada satu buah heat pipe dan satu buah fan yang exhaustnya ada di bagian bawah laptop, dan satu lagi mengarah ke engsel layar. Ngomongin soal layar, sayangnya komprominya itu ada di bagian layar ya, karena sayangnya untuk layarnya ini dia masih pakai panel TN. Karena dia pakai TN, sebenarnya saya males untuk ngetes berapa sRGB-nya, cuman ya nggak apa-apa lah, kita tes aja. sRGB-nya itu dia cuma dapat 64%, dan untuk brightness-nya itu ada di 250-an nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor ya jangan dibawa ke cahaya yang terik banget karena nggak bakal bisa lihat. Agak neduh dulu biar nggak silau. Tapi kalau kalian pengen untuk kualitas layar yang lebih bagus, kalian bisa tambahin external monitor sih ya. Dan kalau saya pribadi disuruh milih, kalau ada SKU harga 7 juta, RAM 8 GB tapi pakai panel IPS, saya pribadi karena dia pakai Core i3 2 core 4 thread, saya bakalan pilih yang 8 GB tapi layarnya pakai panel IPS. Dan walaupun harga 7 jutaan, tapi secara build quality dia pakai plastik polikarbonat memang. Tapi dia udah solid, gak ada area yang kerasa kopong atau murah ketika kita ketuk. Untuk bobotnya juga cuma ada di 1,37 kg dan ketebalannya ada di 1,9 cm. Untuk Excel sayangnya dia belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi untungnya Lenovo IdeaPad seperti biasa dia bisa dibuka sampai 180 degree untuk fitur presentasi. Kalau untuk webcamnya dia di 720p 30 fps, dan karena TN saya lihatnya sih di sini biasa aja ya, banyak noise dan kulit saya itu kayak pudar gitu, kayak pucat kalau di sini karena layarnya TN. Tapi nanti tergantung layar kalian gimana jadinya. Kalau di layarnya ini sih ya standarnya TN lah, biasa aja. Sekarang turun ke bawah dari bagian layar yaitu keyboard. Nah di harga 7 jutaannya ini keyboardnya udah memiliki backlit, jadi ada layarnya. Kalau kalian suka bikin script di gelap-gelapan di warung remang-remang, bisa pakai fitur backlit-nya ini dengan 3 tingkat adjustment brightness. Untuk keyboard, walaupun ini seri IdeaPad 3, seri IdeaPad terendahnya Lenovo, tapi kalau keyboard, keyboardnya ini kalian tau lah, saya adalah fans berat keyboardnya Lenovo karena feel tactile-nya, silent-nya. Jadi kalau saya bikin script di laptop Lenovo itu pasti betah walaupun berjam-jam. Sayangnya kalau untuk touchpad masih kerasa murah lah, masih kerasa plastik, dan dia juga nggak terlalu tactile, nggak terlalu responsif juga. Cuman ya mengingat harganya kita nggak bisa terlalu banyak komplain. Nanti Lenovo bilang, wah udah murah, minta bagus, beli yoga sana, nanti bilang gitu ya. Emang biasa ya, dengan harga seperti ini kita harus siap dengan hal-hal yang harus dikompromi. Kayak speakernya ini kalau ditanya kualitas suaranya apakah enak, ya standarnya Lenovo IdeaPad yang nggak ada bassnya, ya asal ada bunyinya lah. Cuman kalau kita ngomongin konektivitas, menurut saya di harga 7 jutaannya dia udah lengkap. Untuk port kita dapat satu USB Type A 3.2 Gen 1, terus satu port USB Type C 3.2 Gen 1, HDMI dan audio jack combo. Terus juga ada USB Type A 2.0, dan yang saya suka kita dapat memory card reader di sini ya, buat kalian yang konten kreator yang suka mindahin file dari kamera ke laptop.
Built-in seperti ini, speednya itu lebih kenceng dan dongle nggak mungkin hilang. Jadi saya suka kalau ada laptop yang ada micro SD card readernya kayak gini. Karena buat card reader ini buat saya ya jadi kelebihan karena kalau kita lihat dari spesifikasi tadi dia masih bisa untuk dipakai rendering di Premiere Pro. Tapi yang edit yang ringan-ringan aja, ngekat aja, jangan terlalu banyak efek. Karena kalau terlalu banyak efek, ingat ini 2 core 4 thread walaupun dia udah Intel generasi ke-11. Terus sekarang kita lanjut ke baterainya. Wah, baterainya ini gila banget ya untuk ukuran laptop harga 7 jutaan, baterainya ini bisa tahan 11 jam. Jadi kita coba di video playback 1080p, brightness-nya 50% di mode intelligent cooling, dia itu bisa tahan 11 jam ya. Kalau buat pengecasannya 0 sampai ke 100%, dia butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Masih cepet karena di bawah 2 jam. Buat yang bingung apa itu intelligent cooling, tapi seharusnya buat yang udah sering pakai laptop Lenovo harusnya tahu lah ya. Jadi Lenovo itu punya software yang namanya Lenovo Vintage, jadi kita bisa ubah performance-nya mulai dari intelligent cooling, performance, atau eco mode. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo ADP 314 ITL6 kali ini. Dan untuk yang kita bahas ini harganya tuh 6,9 juta. Ya kita anggap aja 7 jutaan lah ya. Dan di harga ini seperti biasa udah include dengan Windows 11 dan juga Office 2021. Kalau kita lihat kelebihannya di harga 6,9 juta, RAM-nya 8GB 3200 MHz, storage-nya 512 GB. Ya oke lah ya untuk harganya. Apalagi baterainya tahan 11 jam, ngecasnya juga nggak sampai 2 jam. Terus secara performa kalau kita lihat tadi oke lah kalau kita gunakan dari ringan ke medium. Build quality-nya juga udah solid dengan bobot yang ringan juga menurut saya 1,37 kg. Kekurangannya ada di sektor layar. Jadi layarnya ini dia pakai panel TN, brightness-nya cuma 250 nits, webcam-nya 720p 30 fps. Tapi tenang aja kalau kalian pengen kualitas layar yang lebih bagus, kalian bisa tambahin external monitor. Dan touchpad-nya agak terlalu keras, tapi overall menurut saya ini bakalan jadi salah satu incaran dan mungkin ke depan bakalan goib. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.